Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini topik kita itu menyimpulkan isi teks laporan teks observasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari definisi, ciri-ciri, struktur dan ciri kebahasaan, hari ini kita lanjutkan ya, menyimpulkan isi teks laporan teks observasi. Oke, bagaimana cara menyimpulkan? Perhatikan anak. Langkah-langkah merumuskan simpulan. Yang pertama nanti cermatilah judul teks ya. Dengan memperhatikan judul, kita akan mampu menangkap gambaran umum isi teks. Jadi yang pertama itu judul teksnya dulu diperhatikan. Yang kedua, temukanlah ide ataupun gagasan pokok setiap paragraf. Setiap paragraf hanya memiliki satu ide ataupun gagasan pokok. Gagasan pokok itu tersirat dalam kalimat utama. Oleh karena itu, sebelum menemukan gagasan pokok, kamu harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Oke, tersirat itu maksudnya tidak tersurat ya. Tersirat berarti tidak tersurat, jadi tidak ada dia dalam teks tersebut tapi tidak tersurat. Oke, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Perhatikan dia ke jenis-jenis paragrafnya dulu, kita perhatikan enak. Jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama nanti ada paragraf deduktif. Oke, apa itu deduktif? Deduktif nanti adalah kalimat utamanya yang terdapat di awal paragraf. Oke, perhatikan contohnya. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari wood. Kertas biasanya dipakai untuk menulis, mencetak, melukis, dan masih banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. Jadi kalimat utamanya terdapat di awal, yaitu kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari wood. Itulah dia contoh paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Induktif nanti di sini adalah kalimat utamanya yang terdapat di akhir paragraf. Perhatikan contohnya. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh, apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Jadi sini kalimat utamanya yang terdapat di akhir itu, maka itu persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Itulah dia contoh paragraf induktif. Oke, yang ketiga, paragraf campuran, yaitu campuran dari deduktif induktif. Nanti kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Oke, contohnya, kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan dalam kelas. Proses pembelajaran kini bisa dilakukan secara online. Sejumlah situs menyediakan program pembelajaran online, mulai dari yang berbayar hingga ada yang gratis. Kebebasan memilih mata pelajaran serta kegiatan belajar yang bisa dilakukan kapanpun adalah kelebihan dari sistem pembelajaran online ini. Kini kegiatan belajar pun bisa dilakukan secara online. Jadi di sini kalimat utamanya di awal dan di akhir. Itu di awalnya kegiatan belajar kini tidak hanya dilakukan dalam kelas, kemudian di akhir ini kegiatan belajar pun bisa dilakukan secara online. Itulah dia contoh paragraf campuran. Itulah dia untuk menentukan kalimat utamanya. Jadi bisa nanti kamu lihat apakah dia di awal, kemudian di akhir, atau di awal dan di akhir. Itulah menentukan kalimat utamanya. Oke, kemudian kita mau membedakan apa perbedaan kalimat utama dengan gagasan pokok. Kalau kalimat utama ditandai dengan pernyataan yang bersifat umum, jadi agar dapat menemukan kalimat utama, cermatilah kalimat yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Itu untuk menentukan kalimat utama. Sedangkan gagasan pokok merupakan hal yang tersirat dalam kalimat utama. Dengan kata lain, inti dari kalimat utamanya. Ya, jadi si gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Oke, kita lihat dulu contohnya nanti. Oke, yang ketiga tadi yang merumuskan kesimpulan tadi kan. Yang ketiga, merangkaikan ide gagasan pokok setiap paragraf menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Oke, kita lihat contohnya. Contoh teks laporan hasil observasi tentang bunga mawar. Mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar yang terdiri dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Oke, kalimat utamanya dari contoh paragraf yang tadi, kalimat utamanya mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini.
Jadi kalimat utamanya berada di awal ya. Kalimat utamanya terdapat di awal, yaitu mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Nah, apa gagasan pokoknya? Sedangkan gagasan pokok tadi kan inti dari kalimat utama. Jadi kita mau inti dari kalimat utama ini apa? Jadi intinya adalah mawar adalah nama bunga yang berasal dari tanaman semak. Itulah gagasan pokok inti dari kalimat utama. Oke, kita lihat lagi contohnya. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjangnya antara 5 sampai 15 cm. Dua-dua berlawanan. Daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun penumpu ataupun stipula, berbentuk lonjong, petulangan, menyirip tepi-tepi beringgit, meruncing pada ujung daun dan berduri pada batang yang dekat ke tanah. Itulah dia ciri-ciri dari si mawar ini ya. Kita lihat kalimat utamanya. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Oke, itulah kalimat utamanya berada di awal. Sedangkan gagasan pokok inti dari si kalimat utama itu berarti tentang ciri-ciri bunga mawarnya ya. Itulah gagasan pokok. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Selain sebagai bunga potong, mawar memiliki banyak manfaat, antara lain antidepresan, antiviral, antibakteri, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Minyak mawar adalah salah satu minyak atsiri hasil penggilingan dan penguapan daun-daun mahkota sehingga dapat dibuat menjadi parfum. Mawar juga dapat dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selir. Oke, kita lihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya, selain sebagai bunga potong, mawar memiliki banyak manfaat, antara lain antidepresan, antiviral, antibakteri, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Itu kalimat utamanya juga masih terdapat di awal ya. Nah, gagasan pokoknya tentang manfaat dari bunga mawar. Oke, itulah perbedaan kalimat utama dan gagasan pokoknya. Kemudian kita membuat kesimpulan yang tadi ya, menyimpulkan gagasan pokok yang terkandung dalam setiap paragraf dapat diuraikan sebagai berikut. Inilah dari gagasan pokoknya. Paragraf pertama tadi, gagasan pokoknya adalah mawar adalah nama bunga yang berasal dari tanaman semak. Sedangkan paragraf yang kedua, ciri-ciri bunga mawarnya. Yang ketiga, manfaat bunga mawar. Maka kesimpulannya, berdasarkan gagasan pokok di atas, mawar merupakan jenis bunga yang sangat cantik dan indah sekaligus juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Itulah dia menyimpulkan teks laporan observasi. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, bagaimana cara menyimpulkan teks laporan observasi. Ibu harap anak kami sudah paham dan mengerti. Apabila belum paham, boleh nanti ditanyakan Ibu lewat WA. Terima kasih.